Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya talamid? Apa kabarnya murid-muridku semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Baik, anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali dengan Pak Badrul Zaman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 9 bab 2, yaitu tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Akan tetapi, sebelum kita belajar, marilah kita senantiasa membiasakan diri untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku semua, marilah kita senantiasa mengawali segala kegiatan kita dengan berdoa. Karena dengan berdoa, insya Allah apa yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan kalian memahami makna iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Atau sering kita sebut dengan hari akhir. Karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran, disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim, karena setiap nama memiliki makna tersendiri, seperti Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Ghasyiyah, dan lain sebagainya. Adapun dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya akan terjadinya hari kiamat yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Anak-anakku semua, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kiamat itu memiliki jenis atau macam. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yaitu ada kiamat sughra dan kiamat kubra. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra adalah kiamat kecil. Pada kiamat sughra hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sughra atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagai makhluk di dunia ini. Contohnya adalah kematian, bencana alam, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat kubra artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang Dia atau Allah kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Anak-anakku semua, perlu kalian pahami gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. Jadi seperti apa akan terjadinya hari kiamat? Yang pertama, malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk kali pertama. Semua makhluk akan meninggal atau akan mati. Hal ini dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian langit terbelah menjadi dua atau terpecah belah, seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 18. Kemudian manusia seperti anai-anai atau laron yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Kemudian terjadi goncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebut dalam disebut dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Adapun peristiwa dan tanda-tanda kiamat
baik sughra dan kubra. Kiamat sughra tandanya adalah peristiwa kematian. Banyak orang-orang yang meninggal, banyak makhluk-makhluk yang meninggal. Kemudian terjadinya bencana alam, baik di darat maupun di lautan. Kemudian maraknya perzinaan, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, kemudian krisis ekonomi, serta meningkatnya pergaulan bebas. Dan mulai sekarang anak-anakku semua, tanda-tanda kiamat sughra sudah nampak semua. Kemudian kiamat kubra, yaitu tanda-tandanya yang pertama munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam, kemudian munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, munculnya awan hitam atau kita sering dukhan, kemudian munculnya dabbah atau hewan melata pada pagi hari. Ada pendapat dari para ahli mengenai terjadinya kiamat. Yang pertama, menurut ahli astronomi, mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Menurut ahli geologi, menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun, lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah sehingga tekanan dari luar semakin kuat, mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat, dan tentunya bumi mengeluarkan apa yang ada dalam isinya. Anak-anakku semua, berikut adalah rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat yang tentunya nanti kita akan mengalaminya. Yang pertama yaitu Yaumul Barzah. Setelah kita hidup, kita akan berpindah alam, yaitu alam barzah, atau sering kita sebut dengan alam kubur. Alam ini yang menjadi batas antara alam dunia dan akhirat. Kemudian Yaumul Ba'ats, atau hari dibangkitannya semua manusia dari alam kubur. Kemudian Yaumul Ma'syar, hari dikumpulkannya seluruh manusia dari umatnya Nabi Adam sampai nanti umat terakhir. Kemudian Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjadi hidup di dunia. Ada Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Ada Yaumul Jaza, hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Dan tentunya akhir dari kehidupan kita atau endingnya yaitu ada di surga atau neraka. Bagi yang beramal baik tentunya akan masuk surga, dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anak-anak semua, apa itu mawas diri? Mawas diri adalah sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respons sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan Anda dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu, dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi yang negatif. Adapun sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Kemudian yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat yaitu berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya
atau tidak bersifat munafik. Demikian anak-anakku semua penjelasan singkat tentang iman kepada hari akhir. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan